Selamat pagi pemirsa, Info Lingkungan kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Deiva Fardiba, juga dua rekan saya Sinta dan Safira yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual hari ini. Pemirsa, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menahan Direktur Utama PT NTS dengan inisial NS dalam kasus dugaan pencemaran lingkungan, yaitu melakukan pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun. Orang nomor 1 di perusahaan Sasa pengolahan limbah B3 itu dijebloskan ke dalam rumah tahanan Cipinang pada 21 Januari 2020 setelah diperiksa sebagai saksi dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka. NS diduga melakukan tindakan pidana tersebut karena LB3 selat minyak kotor, bottom as, tanah terkontaminasi, membuang ke tanah tanpa izin, sehingga menyebabkan tanah terkontaminasi oleh logam berat, antara lain arsen, barium, krom heksavalen, tembaga, timbal, merkuri, seng, dan nikel. PT NTS juga melakukan pengolahan LB3 berupa minyak pelumas bekas tanpa izin. Direktur Penegak Hukum Pidana KLHK yaitu Yazid Nurhuda dalam konferensi pers di KLHK, Jakarta, Rabu 5 Februari mengatakan bahwa kasus ini merupakan tindak lanjut pengawasan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup PPLH atau KLHK. Pengawas menemukan adanya pemanfaatan limbah B3 tanpa izin, penyimpanan limbah B3 di area tidak punya izin, dan membuang dumping limbah B3 tanpa izin. Baik pemirsa, untuk memperoleh informasi lebih lanjut, saat ini kami telah terhubung dengan Bapak Yazid, juga salah satu staf KLHK yang berada di lokasi kejadian. Baik, halo selamat pagi Bapak, apakah sudah terdengar dengan jelas? Bagaimana kronologi serta penanganan dalam kasus ini Pak? Ya, baik sudah terdengar, terima kasih. Berdasarkan hasil pengawasan, telah ditemukan bahwa PT NTS pertama melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3 tanpa izin. Jadi yang punya izin hanya pengumpulan, tapi dia juga melakukan kegiatan pemanfaatan yang tidak berizin. Kedua, melakukan penyimpanan limbah B3 di area yang tidak punya izin. Dan ketiga, melakukan pembuangan limbah atau dumping ke media lingkungan tanpa izin. Kasus ini menjadi penting karena pertama, kalinya menangkap direktur utama yang melakukan kecurangan dan ini merupakan kejahatan lingkungan yang sangat serius. Terima kasih. Benar sekali, kasus ini menjadi penting karena untuk pertama kalinya, Direktur Perusahaan Pengolahan Limbah ditangkap karena diduga melakukan kecurangan dan akhirnya ditahan. Perlu kita ketahui bahwa kejahatan lingkungan, khususnya pencemaran limbah B3 yang dilakukan NS ini merupakan kejahatan yang sangat serius. Limbah B3 tidak hanya berbahaya bagi lingkungan, tapi juga bagi kesehatan masyarakat. Dalam kasus ini, tersangka NS diduga melanggar pasal 98 ayat 1. Pasal 102 dan pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, NS ini dapat diancam dengan pidana penjara maksimum 10 tahun dan denda maksimum 10 miliar. Demikian, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Bapak atas informasinya. Pemirsa, penyelesaian terhadap kasus tersebut juga bisa kita lihat pada undang-undang, terutama pada bab 10 bagian 3 pasal 69 mengenai larangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pemirsa, larangan-larangan tersebut juga diikuti dengan sanksi yang jelas dan juga tegas, sebagaimana tercantum pada bab 15 tentang ketentuan pidana pasal 97 sampai dengan pasal 123. Salah satunya adalah dalam pasal 103 yang berbunyi, setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada pasal 59 dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 3 miliar rupiah. Baik, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup dan mengakhiri perjumpaan kita di Info Lingkungan kali ini. Saya Safira Nurul Ilmi beserta rekan saya Sinta Valentina Hutagao dan Deiva Fardiba Rashid mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.